Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas waktunya menunggu yang lama. Jadi kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang paradigma penelitian kuantitatif. Pertama pengertian paradigma yang akan dijelaskan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilakan menjelaskan. Baik, perkenalkan saya Rizka Rani dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma kuantitatif. Nah, paradigma kuantitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan filsafat positifme. Positifme itu adalah satu aliran filsafat yang menolak unsur metafisik teologi dari realitas sosial. Namun 2003 menyamakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan positifis, sedangkan pendekatan kuantitatif disamakan dengan pendekatan interpretatif. Setiap pendekatan memiliki asumsi dasar yang berbeda. Asumsi yang dimaksud adalah ontologi, epistemologi, hakikat dasar manusia, serta aksiologi. Next. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi merupakan representasi pengetahuan formal dengan seperangkat konsep dengan suatu gejala dan hubungan antara konsep-konsep yang ada dalam gejala tersebut. Ontologi juga digunakan untuk menjelaskan sifat dari gejala tersebut. Gejala yang dimaksud adalah suatu yang dilihat sebagai hal yang nyata. Contohnya, jika seseorang kehilangan uang karena isu tuyul. Oke, selanjutnya adalah epistemologi. Epistemologi itu studi tentang pengetahuan dan juga kebenaran, yang dimana pengertian lainnya itu epistemologi cabang filsafat yang mempelajari sifat atau asal-usul dan juga batasan. Jadi epistemologi ini ada dua. Yang pertama itu dia kaitannya antara ilmu dan juga nilai, sama antara ilmu dan juga akal sehat. Yang pertama itu kaitannya antara ilmu dan nilai. Individu adalah seseorang yang bebas nilai. Bebas nilai karena individu telah memiliki seperangkat nilai yang ia gunakan karena meneliti orang-orang tersebut. Nilai yang ia bawa dan digunakan adalah nilai-nilai yang sifatnya universal. Contohnya yang bisa kita ambil itu kalau kita ngeluh karena kemacetan di pagi hari. Yang sebenarnya kemacetan itu udah terjadi sejak lama, padahal kalau di pikiran kita bisa berangkat lebih pagi supaya mencegah kemacetan. Next. Yang kedua, kaitan antara ilmu dan juga akal sehat. Ilmu pengetahuan adalah cara terbaik yang dimiliki manusia. Segala sesuatu yang diperoleh dengan menggunakan cara yang ilmiah atau yang kita kenal sebagai ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang lebih baik dibandingkan akal sehat belaka. Misalnya, kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar dalam sebuah usaha. Jadi yang kita kejar itu keuntungan jangka pendek, tapi harus strategi pemasarannya yang harus kita pikirkan. Oke, next. Fitra, selanjutnya dijelaskan oleh Fitra. Kemudian ada metodologi yang dimana pola yang digunakan adalah baku dan bersifat linear. Proses yang dilakukan adalah sebuah proses deduktif yang mengandung pengertian dari sebuah konsep yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Salah satu dasar dalam pendekatan ini adalah nomotetik. Nomotetik merupakan pemikiran Immanuel Kant untuk menggambarkan kecenderungan menggeneralisasi suatu keadaan. Dalam ilmu sosial, nomotetik melahirkan kecenderungan untuk melihat terjadinya suatu gejala karena adanya atau disebabkan oleh gejala lain dan mengabaikan berbagai gejala lainnya.
Kemudian ada hakikat dasar manusia. Pada hakikatnya, manusia diatur dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Sejak kecil, seorang anak akan dipengaruhi pandangan orang tua atau gurunya. Pandangan seperti ini tentu saja berpengaruh terhadap pola pikir anak. Contohnya, diminta menggambar pemandangan, si anak akan diarahkan menggambar gunung, pohon, dan oleh orang tua atau gurunya. Tapi si anak ingin menggambar pemandangan yang hanya mencakup pot dan bunga yang ada di rumahnya. Orang tua atau guru akan memarahi si anak. Anak tidak boleh mengungkapkan kreativitasnya karena bertentangan dengan pemahaman orang tua dan guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shirley. Selanjutnya ada yaitu aksiologi. Istilah aksiologi merujuk pada bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos, berarti logika atau teori. Aksiologi adalah ilmu tentang nilai dalam melakukan sebuah penelitian. Pendekatan kuantitatif didasarkan pada nilai. Tujuan melakukan penelitian adalah menjelaskan sebuah gejala dan menemukan sebuah hukum yang universal. Next. Selanjutnya, pendekatan penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian kuantitatif sendiri memiliki pendekatan khas yang patut untuk diperhatikan. Dengan memahami sifat dari penelitian kuantitatif, peneliti akan lebih mudah mengambil arah yang benar dalam menentukan topik penelitian, menyusun data, membuat analisis dan laporan penelitian. Berikut beberapa pendekatan penting dari penelitian kuantitatif, yaitu 1. Memakai pola pemikiran deduktif, yakni rasional empiris atau top-down approach. Pola ini artinya penelitian kuantitatif akan mencoba memahami fenomena atau kejadian dengan konsep atau teori yang umum terlebih dahulu untuk kemudian menjelaskan kejadian yang bersifat lebih khusus. Yang kedua, dalam penelitian kuantitatif digunakan logika jenis positivistik. Dalam logika ini, artinya, penelitian kuantitatif menghindari segala yang bersifat subjektif. Yang ketiga, telah ditentukan di awal tentang prosedur penelitian. Penelitian harus mengikuti prosedur sesuai dengan rencana awal penelitian. Yang keempat, memiliki tujuan untuk menyusun ilmu nomotetik. Ilmu ini memiliki arti ilmu yang berusaha membuat hukum dari generalisasi hukum itu sendiri. Yang kelima, tidak hanya prosedur, hampir segala hal dalam penelitian kuantitatif harus sesuai dengan rencana awal penelitian. Hal tersebut antara lain subjek penelitian, data yang diambil, sumber data yang dikumpulkan, dan alat yang dipakai untuk mengambil data. Selanjutnya, pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan pengukuran. Pengukuran ini harus menggunakan alat yang baku dan objektif. Yang ketujuh, seorang peneliti harus menempatkan dirinya terpisah dari objek penelitian. Dengan arti, peneliti tidak boleh terlibat secara emosional dengan subjek penelitiannya. Yang kedelapan, analisis data dalam penelitian kuantitatif harus dilakukan secara seluruh data dapat dikumpulkan. Lalu yang kesembilan, hasil penelitian kuantitatif adalah prediksi dengan generalisasi terlepas dari konteks situasi dan waktu dilakukannya penelitian. Selanjutnya, oleh Shirley. Silakan Shirley. Selanjutnya yaitu ada prosedur penelitian kuantitatif. Selain memiliki karakteristik yang khas, penelitian kuantitatif juga memiliki beberapa asumsi yang harus diketahui. Antara asumsi dalam paradigma penelitian kuantitatif yaitu yang pertama, realitas yang menjadi sasaran penelitian kuantitatif memiliki dimensi satu atau tunggal, berfragmen, dan berkecenderungan bersifat konstan sehingga lebih dapat diprediksi. Yang kedua, variabel yang diidentifikasi dan diukur dalam penelitian kuantitatif menggunakan alat objektif atau baku. Next. Berikut adalah beberapa prosedur penelitian kuantitatif yang wajib untuk diikuti. Identifikasi masalah. Yang pertama yaitu studi literatur dan referensi. Yang kedua, mengembangkan kerangka konsep penelitian. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian. Yang keempat, mengembangkan desain dari penelitian. Yang kelima, melakukan teknik
sampling. Yang keenam, melakukan pengumpulan dan kuantifikasi data. Yang ketujuh, menganalisa data yang telah terkumpul. Dan yang terakhir merupakan melakukan interpretasi dan komunikasi hasil penelitian kuantitatif. Next. Adapun jenis penelitian kuantitatif yaitu berdasarkan karakteristik permasalahannya. Penelitian kuantitatif dapat dibedakan menjadi beberapa tipe penelitian, yaitu berupa berikut adalah pembagian tipe penelitian kuantitatif berdasarkan penelitian permasalahannya. Yang pertama, penelitian deskriptif. Kedua, penelitian korelatif. Ketiga, penelitian eksperimen. Keempat, penelitian perkembangan. Kelima, penelitian tindakan. Dan yang terakhir, penelitian kausal dan komparasi. Next. Penerapan paradigma penelitian kuantitatif. Dalam penerapan paradigma penelitian kuantitatif, penelitian harus mengerti benar metode penelitian yang digunakan dan cara mengaplikasikannya. Berikut adalah langkah-langkah penelitian kuantitatif dan penerapannya. Next. Yang pertama, melakukan perumusan masalah. Dalam hal ini, penelitian harus membuat pertanyaan tentang objek empiris dengan batas-batas yang jelas. Penelitian juga wajib mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi objek penelitian. Yang kedua, membuat kerangka berpikir. Dalam menyusun hipotesis, penelitian harus mampu menjelaskan hubungan antara beberapa faktor yang membentuk permasalahan penelitian. Kerangka berpikir harus disusun dengan rasional yang didasarkan oleh empiris ilmiah yang telah diketahui kebenarannya. Tidak lupa faktor-faktor bersifat empiris yang berhubungan dengan permasalahan wajib dijadikan pertimbangan. Yang ketiga, membuat rumusan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atau dapat dikatakan dugaan terhadap pertanyaan yang diberikan di awal penelitian. Ini dasar hipotesis adalah kesimpulan dari kerangka berpikir penelitian yang telah dikembangkan sebelumnya. Next. Empat, melakukan pengujian hipotesis. Uji hipotesis ini merupakan pengumpulan data-data berupa fakta yang berhubungan dengan hipotesis. Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan apakah ada fakta yang mendukung hipotesis penelitian atau malah dibanding terbalik dengan hipotesis. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Pada bagian ini, penelitian akan meneliti apakah hipotesis yang diajukan sebelumnya dapat ditolak atau diterima. Contoh prosedur penelitian kuantitatif di atas hanya merupakan sedikit penerapan dari paradigma penelitian kuantitatif. Terdapat banyak hal lain yang bisa dijadikan contoh dari paradigma penelitian kuantitatif yang harus diperhatikan. Penelitian kuantitatif memiliki sifat dan prosedur yang tentunya berbeda dengan penelitian kualitatif atau penelitian lainnya. Next. Hipotesis ini adalah dugaan sementara atau asumsi sementara terhadap pernyataan yang muncul dalam sebuah penelitian. Contohnya, seorang peneliti angin mengetahui fenomena yang muncul pada gaya hidup anak remaja saat ini. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitra. Ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, hipotesis diturunkan dari suatu teori yang disusun untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam proposisi-proposisi. Oleh sebab itu, hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara atas masalah yang dirumuskan atau searah dengan tujuan penelitian. Kemudian, hipotesis harus dinyatakan secara jelas dalam istilah yang benar dan secara operasional. Aturan untuk menguji satu hipotesis secara empiris adalah harus mendefinisikan secara operasional semua variabel dalam hipotesis dan diketahui secara pasti variabel independen dan variabel dependen.
Kemudian hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat diukur secara empiris dan memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti. Untuk hipotesis deskriptif, berarti hipotesis secara jelas menyatakan kondisi, ukuran, atau distribusi suatu variabel atau fenomenanya yang dinyatakan dalam nilai-nilai yang mempunyai makna. Kemudian hipotesis harus bebas nilai, artinya nilai-nilai yang dimiliki peneliti dan referensi subjektivitas tidak memiliki tempat di dalam pendekatan ilmiah seperti halnya dalam hipotesis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tarisa. Menurut Sugiono, definisi metode penelitian adalah metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada sistematis. Berdasarkan hal tersebut, dapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Pada penelitian kali ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kuantitatif. Selanjutnya, Pitra. Selanjutnya, definisi variabel. Yang pertama itu variabel bebas. Variabel bebas dapat dikatakan juga sebagai variabel independen. Maksudnya adalah dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel ini juga dikatakan sebagai variabel pengaruh karena akan memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. Jadi, biasanya variabel bebas ini terletak di depan dalam suatu judul penelitian. Terus indikator dan instrumen. Indikator adalah konsep atau kata yang dilengkapi dengan predikat untuk mengukur dimensi. Indikator diturunkan dari dimensi. Satu dimensi minimal satu indikator. Sepanjang indikator tersebut mampu mengukur dimensi yang akan kita teliti. Jika belum mampu, maka indikator harus lebih dari satu. Instrumen penelitian dalam paparan ini dikhususkan pada angket, khususnya angket tertutup, karena seringkali terjadi kesalahan dalam menjabarkan indikator ke dalam instrumen penelitian. Sudah, Pitra. Baik, kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, nama saya Juherma, saya dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, tadi di dalam PPT itu ada disebutkan bahwa, ini PPT yang pertama ya, Oke. ada disebutkan bahwa dalam penelitian kuantitatif digunakan logika jenis positivistik, yang artinya itu penelitian kuantitatif menghindari segala yang bersifat subjektif. Itu alasannya apa ya? Oke, terima kasih. Nama aku Geo Junianto dari kelompok 8 kayaknya. Lupa kelompok berapa. Ingin bertanya, menurut kelompok kalian, bagaimana jika penelitian kuantitatif ini tidak menggunakan hipotesis? Terima kasih, Geo. Faizatun Zikria dari kelompok 1. Tadi di PPT pertama ada tentang analisis data gitu ya. Kayak mana sih cara menganalisis data kuantitatif? Kasih. Oke, makasih Faiza. Baik. Jawaban dari pertanyaan Faiza itu cara menganalisis data kuantitatif. Yang pertama itu validasi data, yang kedua editing data, yang ketiga pengkodean data, yang keempat statistik deskriptif, yang kelima
mengenal data, yang keenam, meninjau kembali tujuan penelitian, yang ketujuh, mengembangkan kerangka kerja, dan yang terakhir, yang ke-8, mengidentifikasi pola dan hubungan. Gimana, Faiza? Oke, makasih. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Geo yang akan dijawab oleh Shirley. Baiklah, pertanyaan dari gue itu tadi bagaimana jika penelitian kuantitatif tidak menggunakan hipotesis. Nah, di sini penelitian kuantitatif tanpa hipotesis artinya penelitian tersebut hanya bersifat deskriptif. Nah, di sini penelitian deskriptif hanya memaparkan objek yang ada yang kita teliti tanpa bermaksud melakukan pengujian terhadap suatu teori atau hipotesis. Lebih kayak kita nih menjelaskan atau memaparkan objek yang kita teliti aja gitu. Kita tuh enggak bermaksud untuk meneliti untuk menguji hipotesisnya gitu atau jawaban dugaan yang kita teliti gitu. Bagaimana, Geo? Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Juherma. Mengapa penelitian kuantitatif ini menghindari dari segala subjektif? Karena tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang dapat diukur dan dihitung secara objektif. Dengan menghindari subjektivitas, penelitian kuantitatif dapat memastikan bahwa hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh pendapat atau interpretasi pribadi dari peneliti. Hal ini penting untuk memastikan keandalan dan validitas hasil penelitian, serta untuk memungkinkan generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian kuantitatif berfokus pada fakta dan angka yang dapat diukur secara objektif dan menghindari interpretasi pribadi atau pendapat subjektif. Bagaimana, Juerma? Baik, terima kasih. Yups. Dan Nur, tutup Nur. Baiklah, sampai di sini saja presentasi kami. Maaf apabila banyak kesalahan kata dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.